Sejak tahun 2001, pertama kali jazz diperkenalkan dengan nama Jazz Fit, nyampe di tahun 2020 ini pun masih diproduksi, cuman waktu masuk ke Indonesia itu di tahun 2002-2003 masih build up ya, sampai akhirnya di 2004 itu dicekadekan dengan nama Honda Jazz, yang ada pilihan untuk di EDSI, kemudian ke Vitek, yang waktu itu kami memiliki stok yang Anda kalau belum nonton, nanti Anda bisa klik untuk tautan yang ada di atas. Dan semenjak di tahun 2004, nyampe di hari ini, itu untuk Jazz diproduksi di dalam negeri atau untuk di CKD, dan salah satunya mobil yang di samping saya ini untuk di tahun 2010, di mana tahun 2008 untuk Honda Jazz itu ada dua pilihan tipe, yaitu di tipe Jazz S dan juga untuk di tipe Jazz RS. Dan kebetulan untuk punya kami ini di trim tertingginya atau untuk di Jazz RS-nya. Langsung kita bahas di mobil kami ini. Di mobil kami untuk pada bagian headlamp, ini untuk headlamp pada bagian dalamnya dibikin warna kekuning-kuningan ya, karena aslinya itu polos. Kalau di facelift-nya itu di sini sudah ada kehitam-hitamannya, dan ini pun dikasih smoke ya sama kami ya, biar ya kelihatan lebih sporty seperti itu. Padahal cuma modal di 10.000, 20.000 terlihat lebih ganteng. Terus pada bagian di bumper, ini bumper nanti akan berubah di saat facelift-nya. Jadi dibikin dilakukan seperti ini ya, teman. Untuk punya kami ini masih biasa standar, kami nggak otak-atik, terkecuali pada bagian di belakang nanti di bagian bodi belakang itu pada bagian bumpernya sudah di upgrade sama kami. Kalau standar kan nggak ada lubangnya, tapi punya kami sudah dikasih ya biar lebih ganteng. Terus fog lamp ini pun dikasih smoke, dan pada bagian grill ini kusam maklum, ini sudah 10 tahun pemakaian. Dan di mobil kami ini Pol R Cilacap dengan total pajak yaitu sebesar berapa ini, 1,9 juta, selepas ditambah ini itu menjadi 2,6 jutaan. Ini baru dipajak di bulan 5 kemarin, masih hangat, dan bentuk kuncinya seperti ini. Terus terang, saya pribadi dengan kunci mobil Honda Jazz ataupun di Honda Civic, saya kurang suka. Jelas bahan material yang dipakai ini mudah patah, dan biasanya kalau kami ganti ke tukang kunci, biaya reparasinya pun mahal karena untuk kunci ini sudah menggunakan immobilizer. Ya, lanjut kita bahas di bagian mesin. Ini untuk mesin mobil kami. Kita buka kapnya dulu. Yes, ini mesinnya benar-benar imut ya, kecil. Sama dengan mesin yang dipakai pada Honda City dan juga di mobil Honda Freed. Dan pada mobil Honda Jazz ini menggunakan teknologi iVTEC ya, dengan 1500 cc SOHC 4 silinder 16 katup ya. Dan untuk sistem suplai bahan bakar di sini menggunakan sistem PGM FI yang sekarang digunakan pada kendaraan sepeda motor ya, kayak motor Vario itu kan menggunakan sistem suplai PGM FI juga. Dan untuk kompresi atau untuk pemakaian bahan bakar di sini 10 km per liter itu untuk dalam kota, cuman untuk luar kota mampu untuk tembus di angka 13 sampai 14 km per liter. Dengan 1500 cc, mobil ini tenaga output yang dikeluarkan itu mampu di angka 120 PS dengan kapasitas tangki di angka 40 liter. Maka mobil ini kalau kami pakai dari Purwokerto ke Jogja atau ke Jakarta, maka cukup satu kali isi tangki atau isi bahan bakar, maka sudah sampai ke tujuan ya.
Dan pada mobil kami untuk pada bagian di mesin ya, ini mesinnya semuanya masih standar, nggak kami oprak-kaprek ya, karena kami nggak suka dengan mesin yang sudah di bore up gitu kan. Karena nanti di penjualan pun biasanya para buyer itu berpikir ulang kalau misal menggunakan mesin yang gendong atau sudah di bore up. Dan untuk tulangan pun ini semuanya masih bagus, kap mesin, peredam semuanya masih layak, dalam arti masih standar pabrik. Nah, selepas pada bagian mesin ini untuk di set sebelah kanan, untuk Honda Jazz itu total dimensi panjang itu di angka 4 meter, lebih panjang 100 mm dibanding dengan generasi Jazz generasi pertama maksud kami ya. Kalau untuk generasi pertama itu kan cuma di angka 3,9, kalau ini sudah genap di 4 meteran ya, bisa dikatakan lebih compact ya, lebih cakep gitu. Dan pada bagian di roda ini untuk depan, ini velgnya masih menggunakan velg standar. Ini kalau untuk yang di Jazz tipe S, velgnya pun berbeda dengan yang di Jazz RS. Dengan sistem pengereman di sini sudah menggunakan cakram, dilengkapi dengan ABS, EBD juga. Jadi untuk berkendara pun kita lebih safety, karena zaman sekarang itu banyak ibu-ibu yang sennya kanan belok ke kiri, jadi harus shoot gitu kan. Pengereman pun harus maksimal. Dan untuk bannya di sini menggunakan ban Hankook dengan profil ban di 195/50 untuk ring 16. Pada bagian samping mobil kami semuanya masih original ya. Catnya itu terlihat kalau misal catnya sudah di cat ulang, itu sama kamera pun akan terlihat melonteng di saat kita jalan ataupun kita shoot lebih dekat. Untuk Jazz RS pada bagian spion ini sudah retract. Jadi kalau misal kita berpapasan dengan mobil di gang sempit, nggak harus menarik spion terlebih dahulu ya. Oke, pada bagian belakang seperti yang kami tadi sebutkan, itu pada bagian bumper ini sudah kami ganti dengan menggunakan bumpernya Jazz RS yang facelift. Dan di tipe RS ini spoiler pun sudah dikasih dari pabrik, cuman kalau yang di tipe S itu untuk spoiler biasa ditambah kita sendiri, ada yang gede gitu kan. Tapi kalau RS itu spoilernya pun kecil, imut, cantik ya, nggak ngebosenin gitu kalau dilihat. Dan saat kita lagi nyalip mobil pun terlihat lebih sporty. Dan nanti di saat sudah facelift untuk pada bagian stop lamp berbeda ya. Untuk mobil kami karena ini bumper sudah di upgrade, tidak mendapatkan untuk sensor parkir. Begitupun pada bagian di kamera di sini tidak dapat, yang masih standar. Kalau mau parkir menggunakan spion atau spion tengah untuk melihat pada bagian ke belakang. Nah, untuk di bagasi ini, untuk bagasi mobil Honda Jazz itu sama dengan bagasi yang di Honda Jazz sebelum ini atau generasi pertamanya. Kalau misal kita mau mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas, maka kita bisa untuk melipat pada bagian jok row kedua. One touch tumble, kita langsung enak untuk melipatnya, nggak harus otak-atak ya. Jadi nyaman tuh, klik, gebrak gitu ya. Maka rata semua. Dan untuk punya kami di sini untuk penutup ban serep lagi kami cuci, karena kemarin sudah kami pakai untuk bau ikan teri, jadi bau banget ya. Kami cuci terlebih dahulu sebelum mobil ini kami kirimkan ke pembeli. Dan nggak ada salahnya kalau kami buatkan video juga ya, biar yang punya nanti juga punya kenang-kenangan dengan mobil ini. Ban serep
full size ya, seperti dengan yang sedang dipakai sekarang. Jadi nggak ngisi nih atau memalukan kalau pas ada kejadian ban bocor, kita pakai untuk ban serepnya. Jadi lebih yahut ya. Nah, pada bagian hidrolik semuanya masih normal, semuanya masih bagus. Tuh, walaupun usia 10 tahun ya. Oke, pada bagian belakang mungkin cukup gitu aja ya. Untuk yang lain nggak ada yang perlu kita bahas. Kita cek untuk bagian di interior, yuk. Yes, interior Honda Jazz itu menurut kami pribadi ya, ini mewah, terlihat pada bagian di dashboard. Ini dibuat dashboard yang bertingkat ya, jadi kesannya itu bener-bener seperti mobil premium. Dan untuk di mobil Honda Jazz ini Matic Tiptronic itu yang paling kami suka, karena kami suka dengan kecepatan yang agak tinggi di saat malam hari. Tapi ya, kalau siang hari itu teman-teman lihat atau menilai kami itu kayak odong-odong, karena jalan pun 30, 40. Tapi kalau malam hari, ayo, yang penting kami menggunakan mobil transmisi Matic Tiptronic, karena pas jalan lurus kita masukin di posisi D, kita mainin di pedal shiftnya itu enak banget. Gitu, itu kalau kami pribadi ya. Jadi kayak mainan mobil yang di mall itu kan. Dan dari model setirnya pun di sini saya suka. Tapi kelemahan pada mobil Honda Jazz pada bagian setir itu di sini nih. Lagi-lagi seperti mobil Avanza atau Xenia yang lama itu ya, saya sering memble kayak gitu kan. Terus kemarin mobil apa ya, Dim, yang setirnya kayak gini, Dim? Jadi ini kulit jeruknya tuh lupas ya, dan lentur banget gitu loh. Jadi kita harus kasih cover lagi. Dan pada bagian di jok, ini joknya sudah di cover dan semi paket, jadi punggungnya itu kayak lekukan apa ya, pas, bukannya pas lah ya, nggak susah atau nggak bikin pegel kalau kita perjalanan jauh. Ditambah juga dengan yang namanya untuk armrest. Ini mantul. Dim, kita lanjut jalan aja apa ya, sambil ke tempat teman kita yang nanti kita mau cek mobil. Gimana? Yuk, jalan aja ya, biar lebih enak ya. Yes, kita sambil jalan aja ya untuk menikmati suasana sore harinya Purwokerto ya, dan menggunakan Honda Jazz RS ini untuk generasi kedua. Ya Om, itu yang paling saya nggak suka pada mobil ini. Banyak teman-teman yang ngomong pada bagian atau sektor di kaki-kakinya, karena kaki-kaki ini terlalu empuk apa gimana ya, atau mungkin teman-teman punya penilaian lain terhadap kaki-kaki Honda Jazz RS. Kalau saya terus terang lebih suka dengan sikilan atau kaki-kaki di Honda Jazz generasi pertama, itu lebih stabil. Kalau ini agak kurang nyaman menurut saya. Tapi pada bagian di interior, khususnya pada bagian sisi driver, ini untuk di legroom dan headroom itu puas menurut saya, itu puas, nggak terlalu sempit, masih menyisakan rongga pada bagian kaki-kaki yang lumayan nyaman dengan postur tubuh saya yang di 182 itu nggak sempit banget. Dan ternyata baru saya sadar kalau untuk di tuas transmisi Honda Jazz RS generasi kedua ini masih sama dengan tuas transmisinya yang dipakai pada bagian Honda Jazz generasi pertama ya. Terus kembali lagi pada bagian di fitur. Yuk kita bahas fitur.
Untuk di mobil Honda Jazz RS generasi kedua untuk fitur keselamatan itu jelas disematkan 2 buah airbag pada bagian di sisi driver dan juga pada bagian di sisi penumpang. Walaupun udah disediakan juga pada Jazz RS generasi pertama, terutama untuk yang di VTEC ya, di VTEC itu udah ada, terkecuali pada EDSI. EDSI itu belum dapat untuk fitur airbag. Dan Honda Jazz RS ini yang generasi kedua yang kita bahas ini, pada bagian pilar A ini menurut saya mengganggu visibilitas kita, terutama pada bagian blind spot areanya ya. Ini blind spot area biasanya kalau kita nikung gitu kan, pandangannya kita juga agak terganggu pada pilar A dan juga pada bagian di sisi ini untuk di spionnya, walaupun spion sudah dibikin di track. Tapi kenyamanan yang lain kita dapat itu pada bagian di ini posisi setir. Posisi setir nanti kita bisa atur untuk steering dan juga teleskopiknya. Ini semua sudah dapat. Jadi memudahkan kita untuk mengukur proporsional atau apa ya, kenyamanannya kita lah, tergantung kita mau diajukan ataupun turunin ataupun naikin, terserah kita. Tuh. Dan untuk AC mobil kami ini masih dingin banget ya, masih sore kayak gini kita menggunakan AC di 1 aja sudah dingin banget, apalagi kalau nyampe 4. Ya. Dan cup holder mobil ini banyak, 1, 2 di sisi penumpang, terus di ini 3 untuk door trim. Kita bisa untuk naruh 1 ya. Tuh, dengan 120 PS tenaga yang didapat dari 1500 cc, menurut saya tenaga yang didapat pun turah-turahan atau lebih ya, karena untuk tenaga atau mesin ya, mesin Honda Jazz itu sama yang dipakai di Freed ya. 1500 cc dipakai pada mobil Honda Freed itu benar-benar masih kurang, karena banyak orang yang ngomong kalau tenaga yang didapat di Honda Freed itu loyo. Ya loyo lah, wong ini patutnya itu dipakai di mobil-mobil seperti ini ya, 120 PS gitu loh ya. Dipakai di mobil Honda Jazz itu baru nyaman ya, dipakai anak muda yang suka kebut-kebutan pun oke, dipakai ibu-ibu untuk ngantar anak sekolah pun cukup. Itu menurut kami pribadi ya. Mungkin Anda yang punya penilaian lain silakan tuliskan penilaian Anda pada bagian kolom komentar. Terus laci penyimpanan ini ada laci penyimpanan tertutup di sini 1. Ini mungkin untuk naruh ya tusuk gigi ya. Terus 1 lagi di sini. Tuh. Ini laci penyimpanan terbuka juga. Kita masukkan untuk power outlet. Tuh. Terus di sini ada lagi. Banyak untuk mobil ini mah banyak. Di sini di bagian door trim juga ada banyak penyimpanannya. Terserah mau nyimpen apa, yang penting jangan nyampe nyimpen istri ya, isi simpanan. Saya hampir lupa kalau mobil ini sudah terjual ya. Jadi kami nggak jual, jangan nawar. Nah, mobil ini sudah terjual kemarin, tukeran sama mobil apa tuh Dim? Suzuki apa tuh yang kecil? Karimun ya, Karimun Estilo 2007. Hampir lupa. Tapi jangan khawatir, sehabis ini keluar nanti akan masuk lagi untuk Honda Jazz RS juga 2010 juga, warna hitam, yang kemarin kami dapat tukaran dengan mobil Frontier Navara-nya kami. Jadi ini nanti digantikan dengan yang lain. Nanti Anda bisa cek untuk stoknya kami yang terbaru. Kalau kami nggak sempat review, biasanya kami tuliskan pada Facebook ataupun di IG-nya kami @galaxy_mobil_official. Nanti Anda bisa cek juga di sana. Nanti kami lebih lengkap biasanya sih, karena kalau kita bikinkan video biasanya makan waktu dan juga editingnya kami, timnya itu biasanya juga nggak sempet. Ya maklum lah ya, namanya ngedit video itu nggak cukup
sejam 2 jam, biasanya 2 hari baru kelar gitu. Terus untuk mobil Honda Jazz, yes, ini walaupun 10 tahun tapi kita pakai untuk harian ya, ini masih memiliki nilai prestis yang bagus. Masuk ke desa itu monggo mas, monggo mbak gitu kan. Walaupun harganya ini hampir seperti dengan mobil SCGC, tapi prestisnya masih dapat. Jadi nggak salahnya ya, nggak ada salahnya Anda memilih mobil ini untuk mobil harian Anda gitu ya. Oh ya, ini udah sampai di tempat temennya kami ya, di depan. Kami minggir dulu. Tuh ada ibu-ibu tuh, kita close dulu. Nih udah nyampe, kita lanjutin di next video. Oke. Yes, mungkin seperti itu ya untuk wawasan kami pada mobil Honda Jazz RS generasi pertamanya ya, yang belum facelift untuk tahun 2010 ya. Dan kalau Anda suka dengan video-video otomotif, silakan untuk like dan subscribe, karena channel ini total membahas seputar dunia otomotif, entah perburuannya kami, ataupun juga untuk kegiatan off-roadnya kami, ataupun untuk ya bahas-bahas mobil-mobil bekas yang pasti ya, karena kami tidak bermain di mobil baru ya. Walaupun 1-2 kali kami pernah bahas juga untuk mobil yang baru ya, sebagai media informasi juga, terutama media informasi seputar dunia otomotif ya. Silakan untuk like dan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan untuk loncengnya biar di saat kami upload nanti masuk di notifikasi handphone Anda. Saya Taufik Mas Betari undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Salam selalu dan thank you.